Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Sekarang pasti lagi halal bihalal ya. Oke, ini penyegaran di tahun baru. Ya, semoga Anda tahun ini lebih sukses, kesehatannya lebih maju, kondisi keuangan lebih baik. Ya, amin. Dan hari ini saya akan bicara bagaimana kita memperbarui tahun baru kita, yaitu keluar dari kemiskinan. Ini topik yang menarik. Baik, saya akan membahas 3 cara keluar dari kemiskinan. Nah, bicara soal kemiskinan ini memang masalah sensitif ya. Karena Indonesia saat ini memang data terbaru di tahun menurut Badan Pusat Statistik 2018 bulan Maret tercatat angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 9,82%. Sebetulnya ini angka yang tinggi-tinggi amat juga tidak. Apa kriteria orang miskin? Kriteria orang miskin itu artinya sandang, pangan, papan belum terpenuhi dengan cukup. Itu kriteria orang miskin. Tapi jumlahnya sudah di bawah 10% dan ini angka yang paling bagus setelah tahun 1999. Ya, jadi sebetulnya banyak orang yang sudah punya pekerjaan, minimal punya sandang, pangan, dan papan. Atau kalau dengan jumlah penduduk Indonesia sekarang sekitar 25 juta, 6. Jadi 25 juta 600 penduduk yang masih dikategorikan sandang, pangan, papan belum tercukupi. Nah, bagi Anda sahabat entrepreneur yang tidak tergolong ini, bagi saya sih, saya ucapkan selamat, congratulations. Sandang, pangan, papan Anda sudah terpenuhi, tetapi minimal hari ini saya bukan mau membahas bagaimana supaya Anda itu semua dari yang kondisinya sudah cukup, Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, saya hari ini mau berikan beberapa fakta tentang kata miskin. Jadi miskin itu sebetulnya bicara soal kondisi angka. Jadi tidak ada hari ini namanya miskin terus lama-lamanya miskin itu nggak ada. Ya, termasuk juga tidak ada jaminan kaya Anda selama-lamanya kaya itu juga tidak ada jaminan. Tetapi saya mau beritahu Anda satu fakta bahwa miskin dan kaya itu cuma masalah angka. Ya, ada angka yang Anda sebut dengan kata cukup. Ya, itu angka. Jadi apakah Anda dikatakan punya 1 miliar dikatakan kaya? Sedangkan Anda nggak punya 1 miliar dikatakan miskin? Ya nggak juga. Ya, jadi kalau ada satu angka yang menentukan kata Anda tidak lagi miskin, maka saya hari ini berani garis bawahi bahwa sebetulnya miskin itu cuma angka. Saya mau berikan satu perumpamaan seperti ini. Orang yang punya gaji 1 juta aja 1 bulan, tapi dia masih bisa menabung 100 ribu. Itu menurut saya jauh lebih kaya dibandingkan orang yang gaji 10 juta 1 bulan, tapi setiap bulan dia minus 1 juta. Artinya penghasilannya bocor, dia nggak bisa nabung dan masih minus 1 juta. Menurut Anda, apakah orang ini tergolong siapa yang lebih kaya dan siapa yang lebih miskin? Menurut saya, orang yang gajinya 10 juta lebih miskin dibandingkan orang yang gaji 1 juta. Kok bisa Pak? Yaitu tadi, karena dia bisa saving 100 ribu. Nah, jadi kembali miskin dan kaya ini masalah angka. Ya, kalau saya mau lebih dalam masalah mindset. Nah, jadi yang saya mau bahas ini adalah masalah mindsetnya. 3 cara keluar dari kemiskinan. Bukan masalah Anda hari ini tergolong di golongan 9,82% itu tadi. Tidak. Karena banyak orang yang mindsetnya betul, meskipun gajinya kecil, tapi dia bisa jauh lebih kaya raya dibandingkan orang yang gajinya besar. Ya, saya juga pernah lihat seorang manajer eksekutif gajinya 30 juta, tapi setiap bulan dia masih nunggak cicilan. Oh my goodness. Coba Anda lihat, 30 juta dan nunggak cicilan. Nunggak. Bisa Anda bayangkan. Ini apa masalahnya? Nah, inilah problem yang hari ini saya mau garis bawahi. Dengan Anda nonton video ini, Anda akan sadari ada yang salah dengan mindset Anda. Nah, cara keluar yang pertama adalah mulai sekarang Anda harus punya tabungan. Ya, jadi kesalahan yang pertama itu Anda nggak punya tabungan, harus punya tabungan. Inilah cara keluar dari kemiskinan.
Tadi saya sudah kasih contoh yang pertama tentang orang yang bisa nabung 100.000 rupiah. Itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang yang hari ini setiap bulan dia harus cari utangan 1 juta untuk menutupi cicilannya. Ya kan? Kita lihat di lingkungan kita. Pekerjaan baik. Ya kan? Gaji pasti. Kemudian pekerjaannya layak. Katanya manajer, ya kan? Tapi kenapa setiap bulan bayar tagihan kartu kredit aja pembayaran minimum atau minimum payment. Dia nggak bisa lunasi semua full. Ya kan? Bahkan cenderung gesek tunai. Bagi Anda yang tahu kartu kredit istilah gesek tunai, ya kan? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi katanya keren. Ya kan? Tapi tabungan nggak punya. Bahkan lucunya cicilannya banyak. Beli semua cicil. Cicilan belum lunas, cicil lagi yang lain. Ya kan? HP cicil, motor cicil, rumah cicil oke lah. Tapi itu belum lunas, cicil lagi yang baru. Jadi yang Anda beli itu bukan kebutuhan. Tapi yang Anda beli itu adalah keinginan. Beda, kebutuhan sama keinginan itu beda. Anda butuh sandang, pangan, papan. Oke, itu kebutuhan. Kalau itu sudah cukup, selesai. Maka Anda pasti bisa nabung. Dengan gaji itu Anda bisa nabung. Loh ya pantas Pak, gaji 1 juta, hidup single sendiri. Kalau 30 juta anak 2 ya nggak cukup. Tidak pernah ada kata cukup. Ya kan? Kita lihat, kenapa tidak pernah ada kata cukup? Karena Anda kejar itu adalah keinginan. Kalau kita bicara keinginan, ya manusia itu inginnya banyak. Ya kan? Sudah punya handphone 1, maunya 2. Maunya 3. Sudah punya motor 1, maunya 5. Itu keinginannya banyak. Tapi yang basic, yang butuh, itu Anda penuhi. Ketika Anda sudah butuh, maka Anda pasti bisa sisihkan. Karena sekali lagi ingat, tidak pernah ada kata cukup bagi orang yang memenuhi keinginannya. Tulis itu di kolom komentar. Tidak pernah ada kata cukup ketika Anda mengejar keinginan. Tapi kalau Anda mengejar kebutuhan, pasti ada kata cukup. Loh Pak, berarti maksud Bapak membenarkan orang yang gaji 1 juta, bukan membenarkan 30 juta. Saya membenarkan bagi mereka yang 1 juta tapi bisa menabung daripada 30 juta tapi nggak bisa menabung. Karena itu masalah disiplin. Dan saya percaya orang yang 1 juta ini keinginannya tidak banyak. Tapi dia penuhi kebutuhan. Sedangkan yang 30 juta ini keinginannya nggak pernah habis. Terus punya keinginan. Sehingga akhirnya di rumah terjadi barang-barang yang tidak perlu. Handphone yang tidak perlu. Ya kan, kebutuhan-kebutuhan tidak perlu. Mungkin kebutuhan apapun, baju, beli terus yang baru. Ya kan. Sedangkan di rumah itu bajunya masih bagus, baru dipakai sekali 2 kali, udah nggak dipakai gitu. Ya kan. Nah, dan yang kedua, problem orang-orang yang di nomor 2 ini adalah kenapa kok tidak bisa menabung? Itu karena selalu hidup dari apa kata orang lain. Wah, tetangga saya beli HP ini. Teman grup saya, grup WA saya ini semuanya ganti Samsung Note 9. Saya kalau nggak gantiin Samsung Note 9 nggak bisa. Padahal Note 8-nya masih bagus. Loh yang untung tuh Samsungnya, bukan kamu. Kamu yang bontot. Dan Note 8 kamu dijual rugi. Padahal cicilan belum lunas. Cicilan 3 tahun Note 8-nya. Tapi Note 8-nya dijual sudah rugi separuh. Cicilan harus kamu lunasi, masa malah lebih rugi. Tapi gara-gara ingin dengar kata teman, dan itu akhirnya memenuhi ekspektasi teman. Padahal, percaya sama saya, ketika kamu membeli handphone tersebut, Anda tidak sama sekali juga, gimana ya, akhirnya nggak pernah habis. Nah itulah sebabnya ini masalah mindset. Kalau saya lebih baik memilih untuk tidak bergaul. Kalau saya, karena apa? Karena ini hidup-hidup saya, gaji-gaji saya. Ketika semua cicilan stres dan lunas, akhirnya menjadi beban bagi hidup Anda. Yang menjadi problem adalah ketika Anda keluar dari garis ini, ya kan, yang menanggung beban adalah keluarga Anda. Teman Anda sih nggak pusing gitu loh. Nah itu, ya ingat ya, ini satu problem yang harus kita atasi. Ya, nah poin yang kedua, yaitu cara keluar dari kemiskinan adalah catat pengeluaran. Nah, manusia ini malas mencatat. Karena dianggap, sepele uang parkir 2.000, ngapain harus saya catat. Hei, saya dulu uang parkir pun saya catat. Uang beli pulsa pun saya catat. Karena apa? Dengan saya mendisiplinkan mencatat uang saya ini posnya lari kemana. Saya tahu uang saya ini larinya kemana.
Bahkan saya makan di luar, bukan makan di rumah, itu saya catat. Kebanyakan orang itu menyepelekan masalah mencatat pengeluaran. Kenapa? Karena dikira, ini uang cuma berapa sih? Gaji saya kan gede, berapa sih ini makan nasi pecel sekali paling cuma sekian, nggak ada artinya. Nah, Anda menyepelekan hal yang kecil. Dan ingat, satu hari makan 3 kali. Itu kalau makanan yang pokok. Coba kalau Anda nongkrong sama temen, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dan 1 bulan, 1 hari 3 kali, 1 bulan kali 30, itu sudah 90 hari. Dan akhirnya Anda habis. Berapapun uang yang ada di dompet, habis terus. Tonton video saya, kenapa uang Anda cepat habis. Nah ini dia. Salah satu problemnya adalah Anda menyepelekan masalah mencatat pengeluaran. Catat, setiap hari itu Anda lari kemana. Ketika Anda tahu Anda punya catatannya, Senin saya keluar uang sekian, Selasa saya keluar uang sekian, Rabu saya keluar uang sekian, Kamis saya keluar uang sekian. Semua ketika keluar, maka Anda, ini harus saya agak rem sedikit ini, karena pengeluarannya sudah mulai banyak. Nah itu Anda mendisiplinkan. Ya, jadi itu poin kedua, Anda bisa cara keluar dari kemiskinan. Sehingga Anda tahu berapa yang masih bisa disisihkan. Nah yang ketiga adalah pahami cara kerja uang. Sekali lagi saya sudah katakan, kaya dan miskin itu cuma masalah angka. Dan masalah rasa. Angka dan rasa. Kenapa? Ada orang merasa miskin. Padahal dia kaya. Dia nggak punya tanggungan apa-apa. Hutang lunas. Rumah ada, mobil. Tapi masih merasa miskin. Jadi saya sudah bilang, kaya dan miskin itu cuma masalah di angka sama rasa. Saya merasa miskin. Teman saya mobilnya keren. Kalau nggak punya Mercedes-Benz, nggak punya Fortuner, saya nggak diterima di kalangan. Nggak punya Lamborghini, saya nggak diterima. Nggak dicap kaya. Padahal mobilnya sudah pantas. Nah dia masih merasa miskin. Padahal dia kaya. Ketika dia hari ini beli mobil yang harinya, meskipun penghasilan dia belum mencukupi, dia membeli supaya terlihat kaya. Akhirnya ketika mobilnya dibeli, 2 tahun kemudian dijual harganya tinggal separuh. Miskin lagi. Ya kan, cicilannya nggak pernah ada habisnya. Sama. Dan ini terjadi di semua status sosial kalangan. Dan juga ada orang miskin tapi merasa kaya. Lah ini juga repot. Ya kan? Jadi ini masalahnya benar-benar sudah miskin, kondisi sudah minus tapi merasa masih kaya. Yang kaya merasa miskin, yang miskin merasa kaya. Jadi kaya dan miskin ini selain di angka juga di masalah rasa. Jadi ketika rasa ini Anda sudah hilang, Anda merasanya ini sudah hilang, trust me, definisi Anda keluar dari kemiskinan ini akan hilang terjadi. Saya ambil satu contoh, ketika Anda hari ini merasa diri Anda itu kaya, padahal Anda ini memang kondisinya udah minus. Cicilan belum lunas, ya kan? Kemudian rumah juga masih nyicil, mobil masih nyicil, tapi merasa kaya terus. Wah, tiap hari makanan di restoran terus, ya kan? Itu kan menurut saya enggak perlu ya. Karena kondisinya itu masih minus. Tapi Anda masih merasa kaya, ingin dilihat kaya. Terus yang penting zaman sekarang ada Instagram, diposting, makan siang saya ini di restoran ini. Wah, dikomeni sama teman-temannya, wah keren. Itu kan restoran mahal. Wah. Nah itu, manusia ini kena masalah rasa ini, merasa ini yang menjadi problem. Dan akhirnya Anda sulit keluar dari kemiskinan. Kenapa? Yaitu tadi, karena apa? Besar pasak daripada tiang. Ini semuanya belum beres, Anda tambahi beban baru. Ini semua belum beres, Anda tambahi beban baru. Ya, ini saya, sahabat entrepreneur, semoga 3 nasihat ini bisa membuat Anda hari ini paham bahwa miskin itu cuma masalah angka, kaya juga masalah angka, dan masalah dirasa. Jadi tulis di kolom komen. Jadi kalau Anda hari ini memang mau keluar dari kemiskinan, tolong angka ini dicatat, angka ini dipahami, dan rasa itu harus dipahami. Kalau Anda kata merasa dan angka ini sudah paham, nih saya juga punya satu video, pahami 5 cara kerja uang. Anda akan tahu, di video itu sudah ditonton ratusan ribu view, ya. Di situ saya kasih tahu dan itu lebih detailnya. Semoga video ini juga mengingatkan. Ada 2 video di sini, silakan ditonton, ya. Semoga sahabat entrepreneur semakin paham dan semakin cerdas di tahun 2019 ini. Demikian video saya kali ini yang saya buat. Semoga bisa menginspirasi dan mencerdaskan Anda semua. And always salam hebat luar biasa.